Raja Serigala Abu-Abu bergembira setelah menerima buah dari Xiaoyan. Dia dengan hati-hati menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya dan berkata, "Kamu bisa yakin bahwa kami binatang ajaib akan menepati kata-kata kami. Kami tidak seperti manusia yang lain di bibir lain di hati. Saya tidak akan memberitahu siapapun tentang masalah ini karena memberitahu orang lain hanya akan membawa masalah bagi saya. Bagaimanapun, karena kamu sudah memberikan buah ini kepada saya akan mengingatkanmu bahwa akan lebih baik bagimu untuk tidak membiarkan surga pining iblis menemukan sayap tulangmu. Jika tidak, kamu akan dikejar oleh mereka sampai kamu tidak punya tempat untuk bersembunyi," ucap Raja Serigala Abu-Abu. Xiaoyan mengangguk ketika mendengar saran dari Raja Serigala Abu-Abu. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan meninggalkan Raja Serigala Abu-Abu. Di tengah perjalanan, Xiaoyan mencoba menggunakan gerakan 3000 petir lagi dan beberapa bayangan muncul di belakangnya. Dia menoleh untuk melihat bayangan ini. Dia perlahan bisa melihat cahaya yang dipancarkan dari nyala api melalui tubuhnya. Kekuatan dari tubuh ilusi ini seharusnya hanya di kelas Dowling. Apalagi, Yosua tubuh ilusi ini terlalu pendek. Jika itu adalah seseorang dengan mata yang tajam, orang itu akan dapat mengetahui ini adalah tubuh ilusi. Xiaoyan mengerutkan kening dan bergumam sendiri. Menurut metode pelatihan dalam pikiran Xiaoyan, langkah pertama menggunakan tubuh 3000 petir ilusi adalah membentuk tubuh ilusi. Jika seseorang berhasil membentuk tubuh ilusi, yang perlu dilakukan selanjutnya adalah membongkar tubuh ilusi ini hingga mengendalikan kekuatan yang mirip dengan kekuatan penciptanya. Menurut apa yang ditulis dalam metode pelatihan ini, seseorang perlu secara bertahap menggabungkan kekuatan petir angin ke dalam tubuh ilusi dan kemudian menggunakan kekuatan petir angin itu untuk menyembunyikan energi spiritual. Dengan demikian, energi itu akan bertindak sebagai pertahanan serta menyembunyikan rahasia spiritual di dalamnya. Xiaoyan melihat tubuh ilusi di sampingnya saat pikiran ini dengan cepat melekat di dalam hatinya. Cahaya petir di permukaan tubuh ilusi Petian saat itu kemungkinan bisa dijelaskan dengan ini. Selain itu, kekuatan petir angin juga menjadi teknik serangan tubuh ilusinya. Kekuatan tubuh ilusi itu cukup besar, namun tidak ada kekuatan petir angin di dalam tubuhku. Apa yang harus saya lakukan? Xiaoyan merasa suram saat dia memikirkan hal ini. Tapi, di mana saya bisa mendapatkan kekuatan petir angin ini? Saat itu, saya telah bekerja sangat keras untuk akhirnya menyerap sedikit kekuatan petir angin. Namun itu semua sia-sia. Kayu bakar tangan Xiaoyan hancur menjadi bubuk tanpa dia sadari. Dia tanpa sadar tertawa melihat ini. "Tulul, siapa yang bilang kamu harus menggunakan kekuatan petir angin? Ini hanyalah salah satu metode tambahan. Lebih baik jika kamu menggunakan bentuk energi lain. Kekuatan api surgawi di dalam tubuhmu berkali-kali lebih kuat daripada kekuatan petir angin, terutama api jatuh hati. Jika kamu bisa menggabungkannya ke dalam tubuh ilusi, tubuh ilusi itu tidak akan takut pada energi aneh yang bisa menanduknya. Karenanya, tubuh ilusi itu harus diperbaiki oleh kekuatanmu sendiri. Kemungkinan, kekuatannya juga akan berkali-kali lebih kuat daripada tubuh ilusi Petian." Suara ajian Tianhuo Junjie tiba-tiba terdengar dari cincin putih sementara Xiaoyan masih pelongo-pelongo. Xiaoyan tertegun ketika mendengar suara ajian dari Tianhuo Junjie. Dia sedikit bergumam. Namun, metode pelatihan ini telah mengatakan untuk menggunakan kekuatan petir angin untuk meredam tubuh ilusi. Apakah penggunaan energi lain tidak akan menghancurkan tubuh ilusi terutama jika api jatuh hati digunakan? Itu bisa melukai roh. Apakah tubuh ilusi spiritual tidak akan menghilang saat mereka melakukan kontak? Segala sesuatu di dunia ini dipenuhi dengan tantangan. Api jatuh hati sudah sepenuhnya disempurnakan olehmu. Kapan kamu pernah melihat api itu menolak jiwamu? Selama kamu memahami keseimbangan temperatur api jatuh hati dengan benar dan perlahan melanjutkan, kemungkinan kamu akan bisa menguasai tubuh ilusi itu, ucap Tianhuo Junjie. Xiaoyan masih pelongo-pelongo di hadapan kata-kata Tianhuo Junjie. Hatinya juga memahami saran yang diberikan Tianhuo Junjie. Sesaat kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam. Karena ini masalahnya, mari kita coba. Xiaoyan mengambil keputusan ini di dalam hatinya. Keraguan di matanya dengan cepat menghilang. Jari Xiaoyan menekan tubuh ilusi di sebelahnya. Tubuh ilusi itu bergetar sebelum berubah menjadi cahaya tak terlihat yang memasuki alisnya. Dengan jampi-jampi tangannya, boneka iblis bumi muncul dan bertugas untuk menjaganya. Baru saat itulah Xiaoyan perlahan menutup matanya. Pikirannya bergerak memasuki lautan spiritual di alisnya. Sosok ilusi Xiaoyan perlahan muncul di wilayah lautan spiritual ini. Kekuatan spiritual di depannya sedikit bergejolak dan titik cahaya kecil memancarkan cahaya redup. Segera, tubuh ilusi muncul di tengah gejolak lautan spiritual di bawah ini. Roh Xiaoyan duduk bersila, sementara tubuh ilusi di depannya juga dengan cepat duduk. Xiaoyan dengan lembut mengembuskan napas ke udara setelah melihat ini. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan sekelompok api jatuh hati muncul. Lautan spiritual di bawah Xiaoyan bergetar saat gugusan api jatuh hati ini muncul. Xiaoyan tidak peduli tentang getaran lautan spiritual ini. Dia mengayunkan tangannya dan api jatuh hati
terbang keluar. Segera itu melilit tubuh ilusi di depan Xiaoyan. Api itu baru saja membungkus tubuh ilusi Xiaoyan ketika tubuhnya tiba-tiba bergetar dan perlahan menjadi pucat. Turunkan suhunya. Kamu harus menjaga nyala api pada suhu tertentu. Selama kamu menenangkan dirimu dan perlahan fokus, kemungkinan kamu bisa melakukannya dengan kemampuan mengendalikan apimu. Suara lembut Tianhuo Junje terdengar di dalam wilayah lautan spiritual. Xiaoyan sedikit mengangguk ketika mendengar suara Tianhuo Junje. Jarinya bergerak dan api yang melilit tubuh ilusi perlahan menjadi redup, menyebabkan suhunya secara bertahap turun. Mengikuti penurunan suhu api jatuh hati, guncangan tubuh ilusi itu sedikit berkurang. Namun, tubuh ilusi itu masih sedikit bergetar. Pikiran Xiaoyan tetap fokus. Dia perlahan menekan suhu api. Sementara suhu api turun, berbagai persyaratan yang diberikan oleh tubuh ilusi juga memasuki kepala Xiaoyan. Setelah itu, Xiaoyan mulai mempelajari suhu terbaik dengan cara seperti kilat. Di bawah penyempurnaan dari api jatuh hati, tubuh ilusi itu perlahan menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, Xiaoyan perlu mengendalikan suhu nyala api dan menariknya sesuai dengan ketahanan tubuh ilusi. Karena itu, dia harus berulang kali menyesuaikan suhu api jatuh hati untuk mendapatkan efek yang sempurna. Pengendalian yang sedikit berat ini menghabiskan banyak tenaga dan mental. Bahkan dengan ketahanan Xiaoyan, dia jelas bisa merasakan perasaan lelah perlahan menyebar dari dalam jiwanya. Meskipun prosesnya sangat melelahkan, harus dikatakan bahwa kendali Xiaoyan atas api jatuh hati telah mencapai tahap yang sempurna. Tianhuo Junje tersenyum senang melihat Xiaoyan sangat fokus dalam mengendalikan api jatuh hati setelah mendengar sarannya. Setelah itu, dia perlahan menghilang. Xiaoyan dan tubuh ilusinya duduk saling berhadapan dalam ruang spiritual. Satu muncul dengan santuy, sementara yang lain terbungkus dalam nyala api yang tak terlihat. Tubuh ilusi itu perlahan bergejolak dalam nyala api, sementara nyala api memurnikannya. Benang-benang penyemayan api perlahan bergabung ke dalam tubuh ilusi, menyebabkan beberapa nyala api yang tak terlihat muncul di tubuh transparannya. Malam perlahan menghilang. Ketika sang surya pagi pertama tersebar, Xiaoyan yang berada di samping api unggun perlahan membuka matanya. Kelelahan juga muncul di raut wajahnya. Pembuatan tubuh ilusi ini memang sulit. Menurut kecepatan ini, kemungkinan akan membutuhkan setidaknya 3 bulan sebelum dapat mencapai tingkat menengah. Saya bahkan tidak tahu kapan saya bisa menguasainya sepenuhnya. Tubuh 3000 petir ilusi ini memang teknik do paling sulit untuk berlatih di dalam pavilion petir angin. Xiaoyan berdiri dari tanah dan tanpa sadar bergumam. Anak kecil, kamu benar-benar tidak sabar. Meskipun saya tidak terbiasa dengan teknik do ini, Petian setidaknya telah membuat tubuh ilusi selama lebih dari 5 tahun dari penampilannya. Namun, kamu tidak puas dengan bisa mencapai tahap yang sama dalam waktu 2 bulan singkat. Suara tak berdaya Tianhuo Junje terdengar dari cincin putih. Xiaoyan tanpa sadar mengeluarkan senyum malu setelah mendengar suara Tianhuo Junje. Setelah itu, dia mengembalikan boneka iblis ke cincin penyimpanannya dan mengangkat kakinya sambil berjalan ke arah utara hutan. Xiaoyan berdiri di tepi pegunungan dan memandangi jalan besar di bawah puncak gunung. Setelah melihat kerumunan orang yang ngebajrik datang dan pergi di jalan, Xiaoyan tanpa sadar merasa linglung. Xiaoyan menghela napas dalam-dalam dan jarinya mengusap titik di antara alisnya. Gelombang energi dari Gunung Mata Surga akan segera dimulai. Namun, sangat beruntung tempat ini tidak jauh dari lokasi itu. Dengan kecepatan saya seharusnya bisa mencapainya dalam waktu setengah hari. Xiaoyan mengambil peta dari cincin penyimpanannya dan mengamatinya dengan serius. Setelah itu, tatapannya menatap ke langit utara saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Punggungnya bergetar dan sepasang sayap api hijau perlahan-lahan menjulur. Jari-jari Xiaoyan menekan tanah setelah sayap api menyebar. Dia segera bangkit dan berubah menjadi sosok api hijau yang bergegas menuju langit utara. Xiaoyan terus melakukan perjalanan tanpa beristirahat selama 6 jam sebelum jajaran gunung yang sangat besar ditutupi oleh kabut tebal perlahan-lahan muncul dalam penglihatannya. Xiaoyan berdiri tinggi di udara dan menatap titik masuk dari pegunungan di bawah. Kepalanya tanpa sadar puyeng ketika dia melihat lautan manusia yang berkumpul di bawah. Xiaoyan tertawa santuy. Dia memilih tempat yang sepi sebelum mendarat. Setelah itu, dia melompat menuruni puncak gunung dan muncul di puncak pohon di Gunung Mata Surga dalam beberapa kilatan. Pandangannya melihat sekelilingnya dan menemukan bahwa cukup banyak orang duduk bersila di puncak pohon sekitarnya. Xiaoyan perlahan menarik nafas dalam-dalam ketika dia melihat ini. Dia juga perlahan mulai duduk di puncak pohon. Xiaoyan duduk bersila di puncak pohon. Matanya serius saat dia menatap sekelompok besar manusia di langit dari kejauhan. Dia sekilas bisa melihat sosok wanita di depan kelompok itu.
Saya ingin tahu apakah Petian mengikuti mereka. Jika orang tua itu juga datang, akan ada masalah kali ini. Mata Xiaoyan perlahan melihat sekelompok besar manusia itu saat dia bergumam di dalam hatinya. Sekelompok besar manusia itu secara bertahap turun dari langit sementara Xiaoyan bergumam. Akhirnya, mereka berhenti di tempat yang agak jauh dari tanah. Dengan penglihatan Xiaoyan, dia jelas bisa melihat semuanya dari kejauhan. Hal pertama yang tercetak di matanya adalah sosok wanita yang bergerak dalam gaun berkibar. Wanita ini mengenakan gaun pelangi dan sepertinya memancarkan aura terhormat dalam pandangan jauh. Xiaoyan dengan lembut memuji wanita ini di dalam hatinya. Namun, setelah itu, tatapan Xiaoyan dengan cepat berbalik dan berhenti pada dua sosok tua di belakang wanita itu. Yo yo yo. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian hantamkan subscribe-nya. Nyalakan tombol loncengnya. Hantam-hantam like-nya, dijamin pecah HP bapak kau. Akhir kata, saya ucapkan bye.